Apakah pemimpin itu harus kaya? Yang saya hormati teman-teman dari komisi, kemudian teman-teman dari komisi Malang, dan para hadirin yang kesempatan tadi mengatakan evidensi atau pendapat atau sebutan lain dalam rangka ada kegiatan dari pemerintah Kota Malang dengan menggunakan dana CSR yang saat ini sedang melakukan revitalisasi di hutan Kota Malabar. Yang berikutnya sesuai dengan tata tertib kita, audiensi rapat kerja atau hearing dengan dinas maupun dengan pihak lain itu kita tawarkan lagi. Jadi rapat atau audiensi ini tertutup atau terbuka untuk media. Saya tawarkan dulu. Terbuka. Jadi terbuka untuk teman-teman media. Jadi hal ini masih kita lakukan dari teman-teman MJW supaya tahu mekanisme yang ada di sini. Karena apapun kondisinya kita harus mengacu kepada tata tertib kita yang harus kita jalankan bersama-sama. Nah, sehubungan dengan kegiatan yang kita lakukan pada siang menjelang sore ini langsung saja, karena beberapa saat yang lalu di Komisi C ini sudah melakukan rapat kerja dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, kemudian kita lanjutkan dengan kunjungan ke lapangan. Mungkin di antara teman-teman ini juga berkesempatan hadir di lokasi hutan Kota Malabar. Nah, untuk yang mungkin untuk kali ini kami persilakan dulu dari teman-teman untuk menyampaikan hal-hal atau pokok pikiran yang mungkin bisa menjadikan kita diskusi, bisa menjadikan masukan, dan yang terpenting adalah bisa ada kontribusi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Malang ini sehingga semuanya berjalan sesuai dengan track atau koridor aturan, terutama tentang peraturan daerah kita yang bisa kita jadikan masukan maupun rekomendasi dari komisi kepada pemerintah Kota Malang. Baik, seperti yang saya sampaikan, kami persilakan dulu, monggo diperkenalkan, karena beberapa teman dari komisi C kan mungkin belum ada yang kenal dengan teman-teman semua, sehingga selain perkenalan, maksud dan tujuan yang akan disampaikan bisa jelas dan mungkin teman-teman nanti bisa sharing. Terima kasih, itu pembuka dari saya selaku Ketua Komisi C. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan apa yang menjadi pembukaan bicaranya. Ini kan tidak semua bicara atau semua akan bicara kan? Mengalir. Ya, mungkin bisa saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih Komisi C berkenan menerima kami. Untuk awal mungkin biar saya perkenalkan dulu teman-teman selain dari MCW sama Waldi, mungkin lebih pernah ketemu ya MCW Waldi waktu alun-alun, apa namanya, belajar alun-alun. Tapi ada banyak orang-orang baru di sini. Jadi dari sebelah ujung ada Mas Aji Prasetyo. Dia pengamat lingkungan, juga komikus di Kota Malang. Kalau komikus mungkin lebih nasional. Kemudian ada Mas Denny, beliau seniman yang juga turut andil dalam penanaman pohon awal. Ada Mas Denny dari seniman. Kemudian ada Bapak Tato, beliau pemerhati lingkungan, beliau juga pendeta Mas. Kemudian ada Mas Arman dari Walhi Jatim, Kepala Divisi Hukum Walhi Jatim. Saya Almahi Ahmad, saya di MCW. Kemudian ada Mas Sayi juga dari MCW. Ada Mas Rabani ini dari mana Mas?
aktivis lingkungan juga yang di Kota Malang. Kemudian ada Mas Farhan dari MCW sama teman-teman juga yang turut bergabung dan peduli. Ada juga dari warga Ororodo. Mana Ororodo? Masih di jalan. Warga Ororodo. Usahakan datang juga ya, Iya. supaya jelas nanti. Kemarin sudah kami ajak warga dan kemudian menyanggupi. Awalnya kan jam 11. Kemudian baru ada kabar kalau jam 11 itu ada paripurna dan diundur jam 2. Kemudian hilang semua. Yang bekerja Hilang semua. Ya. Jadi maksud dan tujuan kedatangan kami ke sini ini kan kami mempertanyakan. Untuk yang pertama kali kami mempertanyakan terkait keberlanjutan proses pembangunan di Hutan Malabar untuk saat ini itu seperti apa? Apakah dalam perkembangannya itu sudah ada adendum perubahan kontrak kerjasama ataukah masih belum? Kami mempertanyakan itu. Kemudian dari hasil sidak kemarin bahwa kami juga memberikan berbagai macam masukan di sana yang kemudian dapat bisa ditindaklanjuti, maksud saya bisa dulu sama kontraktornya juga, sepertinya begitu. Karena fungsi-fungsi banyak yang dihilangkan menurut kami, kemudian kami memberikan masukan dan sudah dicatat. Dan apakah catatan itu masuk dalam perubahan DED itu? Kami mempertanyakan itu. Soalnya kemarin waktu kami mengajukan permohonan informasi ke DKP terkait kejadian, kami masih belum ada dokumen yang kami terima, itu dokumen publik yang kami minta, masih belum ada dikasih. Kemudian juga kami juga mengirimkan permohonan AP ke PU, dan PU menjawab bahwa untuk hutan ini, untuk hutan Malabar, Dinas PU tidak mengeluarkan AP karena hutan Malabar ini masuk dalam zona hijau dan Dinas PU tidak mengeluarkan AP. Nah, kemudian pada pokoknya maksud dan tujuan kami ke sini selain mempertanyakan itu, kami juga mempertegas posisi daripada aliansi Malabar ini, Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar. Kami mempertegas ini. Jadi untuk yang pertama, kami telah mengkaji berbagai macam pelanggaran, kemudian indikasi kecurangan yang ada yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang, seperti halnya Perda Jawa Timur terkait CSR, kemudian ada pergubnya juga yang seharusnya CSR itu dilaporkan ke gubernur. Saya rasa itu masih belum ada pelaporan ke sana, CSR seluruhnya yang ada di Malang. Itu jadi banyak indikasi, kemudian juga Komnas HAM, pelanggaran hak asasi lingkungan yang dilakukan oleh PT Otsuka. Nah, itu sudah kami tabulasi dan sudah dalam kajian proses akhir, dan kita bisa dalam waktu dekat ini kami bisa mempublish itu. Jadi pada kesempatan kali ini kami mencoba menawarkan kepada DPRD, kepada Komisi C. Tawaran kami yang pertama, dalam waktu dekat ini apakah DPRD bersedia atau DPRD bisa menyelesaikan persoalan Malabar ini dengan mengeluarkan rekomendasi menghentikan sementara proyek, kemudian mengkaji ulang perjanjian, kemudian juga DED. Selama proses pembahasan itu juga melibatkan kami, Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar. Itu. Kalau misalnya Komisi C bisa atau menerima usulan dari kami terkait memberikan rekomendasi untuk menghentikan itu, kami sangat apresiasi itu. Tapi kalau kemudian Komisi C atau DPRD dalam waktu dekat ini tidak bisa melakukan itu, terpaksa kami, aliansi,
akan menyelesaikan persoalan ini dengan cara kami sendiri. Begitu Pak. Di antaranya apa? Yang jelas cara-cara kami itu juga akan merugikan Pemkot. Selain merugikan PT Otsuka. Kami coba saya jelaskan terkait apa langkah yang akan kami lakukan untuk menjadi bahan pertimbangan DPRD. Jadi ketika DPRD tidak bisa melakukan itu, kami melakukannya sendiri. Kami bisa melaporkan hal ini kepada Komnas HAM terkait adanya kerusakan lingkungan, dan itu akan menambah daftar laporan masyarakat terkait kerusakan lingkungan yang ada di Komnas HAM. Kemudian yang kedua, kami bisa melakukan kampanye negatif terhadap PT Otsuka. Dan kami perlu jelaskan di sini ada MCW dan juga WALKI. MCW sangat dekat sekali dengan Transparency International. Untuk mengkampanyekan ini ke dunia internasional, kami sangat bisa sekali terkait upaya perusakan lingkungan yang dilakukan Otsuka. Kemudian di sini juga di aliansi ada WALKI. WALKI ini juga berjejaring dengan jaringan aktivis lingkungan internasional. Kalau di Jepang ada FOI Bang ya? Namanya FOI. Itu bisa kami lakukan. Kemudian imbasnya apa kalau sudah begitu? Konsekuensi daripada laporan-laporan kami. Oh ya, ada lagi, kami juga bisa mengirimkan surat teguran kepada Duta Besar Jepang untuk persoalan ini. Karena ini persoalan lingkungan dan itu sangat penting bagi kami. Konsekuensi dari yang kita lakukan nantinya itu, ketika kami melaporkan itu bisa saja kalau misalnya dihitung dari nilai kerugian yang diderita oleh Otsuka dengan kampanye negatif kami, itu jauh lebih sedikit ketika Pemkot melakukan gugatan non prestasi terhadap Otsuka. Misalnya kami telah melaporkan ini kemana-mana begitu ya, kemudian Otsuka kena imbasnya, maka Otsuka mau nggak mau daripada mereka negatif di mata publik, produk-produknya tidak terjual habis di pasaran, mereka bisa dengan senang hati mencabut dana CSR itu. Kalau mencabut dana CSR itu, paling nggak kan Pemkot itu nantinya kan menggugat CSR menggugat Otsuka bahwa Otsuka telah melakukan wan prestasi, begitu kan? Tapi coba lihat nilai wan prestasi yang akan dijadikan bahan gugatan oleh Otsuka itu kami membaca itu sangat sedikit sekali daripada dampak kampanye negatif yang kita lakukan. Itu satu. Kemudian nilai kerugian yang dilakukan yang dialami Pemkot Malang misalnya. Kalau hal ini kami lakukan, paling enggak hutan Kota Malabar ini akan mangkrak. Kalau sudah mangkrak itu akan membebani APBD. Itu yang pertama. Dan itu semestinya kami tidak mengharapkan itu sebelumnya. Kemudian kami masyarakat juga bisa mengajukan gugatan citizen lawsuit terhadap PT Otsuka. Itu upaya terakhir kami kalau misalnya pengerjaan proyek itu tidak berhenti, Bapak. Jadi akan dihentikan paksa oleh pengadilan negeri. Gugatan kami ajukan 1 bulan kemudian, proyek itu akan berhenti dengan sendirinya, menunggu proses persidangan selesai. Proses persidangan itu memakan waktu 6 bulan. Kalau misalnya 6 bulan itu putus, kemudian entah kami kalah atau kami menang, yang jelas salah satu dari kami atau pihak Otsuka akan mengajukan banding. Pemkot juga mungkin akan mengajukan banding, dan itu memakan waktu paling enggak 3 tahun selesai banding. Kami sudah siapkan lawyer, ada lawyer WALKI, di MCW ada, teman-teman yang ingin bergabung juga banyak. Cuman kita memfilter itu karena kami tidak menginginkan hal ini perkara ini dijadikan sebagai panggung buat mereka. Jadi kami memfilter itu. Kemudian kalau misalnya tawaran terakhir dari kami, apabila DPRD tidak sependapat dengan kami juga bisa mengkampanyekan negatif terhadap Dewan Pimpinan
Rakyat Kota Malang. Itu tawaran-tawaran yang dari kami. Kalau misalnya dalam waktu dekat ini tidak ada tindak lanjut daripada Komisi C untuk mengajukan penghentian pengerjaan proyek, itu Bapak. Ya, ada tambahan lagi. Saya mengalir Pak. Ya. Terima kasih. Saya menambah sedikit saja. Intinya kedatangan kami di sini adalah bagaimana masyarakat patuh kepada pelayanan. Ini bicara tentang bagaimana ada sebuah konflik di sebuah kota tentang kebijakan pemerintah kotanya, di mana ada sekelompok masyarakat yang menunjukkan ketidaksetujuan, tapi tidak direspon. Jadi seakan-akan Pemkot itu tidak mau tahu tentang ketidaksetujuan kami. Padahal kelompok masyarakat yang berkumpul di sini itu bukan kelompok masyarakat yang tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Ada warga, ada NGO, dan ada beberapa lembaga lain yang jelas-jelas sangat paham wilayah ini. Jadi sebenarnya keberatan kami seharusnya dipertimbangkan. Sampai detik ini, Pemkot tidak pernah punya inisiatif untuk mengundang kami untuk ingin tahu apa yang menjadi poin-poin keberatan kami. Tapi yang terjadi adalah yang dilakukan Pemkot adalah berusaha berapologi di media. Jadi ini bukan penyelesaian. Penyelesaian yang baik adalah pada saat warga yang tidak sepakat dengan program pemerintah diundang untuk membahasnya, mendengarkan apa yang jadi keberatan, dan didialogkan. Tapi ini yang kita lihat tidak seperti ini. Jadi akhirnya masyarakat Kota Malang menjadi ini ajang adu argumen antara kawan-kawan aktivis dengan Pemkot. Hal yang malah justru sebenarnya, pertama, itu tidak efektif untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, ini menggambarkan itikat kepemimpinan yang buruk, yang tidak ideal. Dan seandainya ini akan diteruskan seperti ini tanpa ada keberanian yang lewat, jangan-jangan ini jadi tradisi. Jangan-jangan Pemkot baru mendengarkan suara rakyatnya kalau rakyatnya melakukan tindakan yang merugikan, misalnya memboikot apa, seperti kasus yang di Medan itu misalnya. Baru kalau penutupan jalan Bapak Wali Kota mau berhenti. Jangan-jangan seperti itu nanti jadi tradisi buruk, baik bagi itikat kerja pemimpin kota, termasuk etosnya masyarakat. Masyarakat akan merasa kalau tidak melakukan tindakan keras tidak akan didengar. Tapi dari situlah kita kesini benar-benar meminta dengan sangat kepada bapak-bapak anggota dewan untuk bisa membantu kami bagaimana caranya Pemkot bersedia berunding dengan kami, atau jika tidak, tradisi buruk akan kita mulai terus. Mungkin itu tambah dari saya. Ada pertanyaan yang lain? Ini starter. Gimana Pak? Oh ya, selamat. Iya, terima kasih anggota dewan yang saya banggakan setelah menerima kami, teman-teman baik dari orang-orang yang menyusul dan teman-teman aliansi ini semuanya, baik SPW ataupun dari warga sekitar. Cukup menarik kasus Malabar ini adalah menurut pandangan kami, khususnya Walhi, adalah sangat arogan sekali Bapak-bapak sekalian. Kenapa seperti itu? Informasi yang kami dapat dan MCW dan teman-teman yang lain sudah mencari data yang kita perlukan, ternyata bahwa satu yang sudah diucapkan tadi bahwa tidak ada advice planningnya, itu yang pertama. Yang kedua, jelas jika tidak ada advice planningnya maka bisa dipastikan bahwa AMDAL dan izin lingkungannya tidak ada. Nah itu di hutan kota, bukan di taman. Jadi itu di hutan kota yang di Perda RT/RW yang sudah Bapak sudah dibuat, sudah jelas bahwa itu adalah hutan kota. Jadi tidak boleh dialihfungsikan. Selain itu, sama kayak dulu. Meskipun adalah tujuannya adalah hanya merehabilitasi, tidak merubah semua. Kasus alun-alun aja Bapak ingat kita tolak
tidak menolak apa namanya face off-nya, tapi ATM lah. Ini hutan kota malah akan dijadikan seperti itu, entah ada rumah panggungnya dan apa itu yang diucapkan. Jadi itu seharusnya malah justru lebih parah lagi kita mendengar bahwa tidak perlu ambil dan izin lingkungan. Coba saya tantang dia yang bicara seperti itu, nggak tahu dari siapa ya? DKP atau dari siapa? Yang mana? Yang tidak yang tidak perlu amdal dan izin lingkungan. Bukan tidak perlu, tidak ada amdal. Waktu itu Pak Bambang, Pak ya, saya tanyakan apakah ini ada amdal, ini tidak ada amdal. Ya pokoknya yang entah Pak Bambang informasi dari siapa itu adalah tidak perlu itu. Maka saya pengen bertanya kepada mereka yang membicarakan yang informasi itu yang didapat, bahwa coba carikan dasar hukum bahwa membangun di hutan kota atau Malabar itu tanpa amdal dan izin lingkungan. Jangan-jangan IMB-nya juga belum ada, malah sudah proses. Kalau proses pembangunan itu sudah sekarang faktanya sudah proses, tetapi belum ada izin, maka itu pidana lingkungan. Coba dilihat di Undang-Undang Lingkungan pasal 109 dan 111. Jadi pemberi izin dan pengusahanya itu bisa dikena pidana lingkungan. Itu yang pertama. Jadi sangat arogan sekali, sudah proses pengerjaan, tapi izin-izin belum didapat oleh Ojuka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kejadian-kejadian seperti itu memang sering kali. Dulu di kasus alun-alun juga seperti itu, Pemkot menggandeng MUI dan lagi-lagi menggandeng komunitas atau organ-organ yang seperti itu untuk mendukung itu. Padahal kalau dijelaskan, saya yakin MUI tidak akan mendukung. Itu sangat disayangkan sekali gitu. Jadi bukan persoalan karena di situ ada perilaku asusila, tidak hanya sekedar itu. Kalaupun memang itu alasannya, kenapa Satpol PP selama ini tidak melakukan itu, kok malah diserahkan kepada warga sekitar gitu. Warga yang selama ini ada seperti itu, ada perbuatan asusila, maksiat dan sebagainya, kok diam saja dan sebagainya. Itu bukan tugas pokoknya warga sekitar. Itu adalah Satpol PP yang harus turun, harus menyelesaikan persoalan itu. Jadi itu poin yang kedua. Jadi saya disayangkan sekali adalah mengambil kalau bahasa kasarnya adalah mengambil corong-corong lembaga-lembaga yang kita hormati seperti MUI itu Pemkot. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa saya juga sangat terkejut sekali bahwa wali kota menantang para aktivis ini adalah untuk menghitung jumlah pohon, gitu ya. Kita juga menantang juga, kalaupun nanti setelah dibangun, meskipun tidak dipotong, kalau tidak merubah fungsi, bagaimana kalau kita menantang Pemkot untuk memotong tangannya? Kalau sudah dirubah dialih fungsinya, tetapi tidak ekologisnya fungsi hutan kotanya tidak berfungsi, apakah dia mau juga kita potong tangannya? Kita tantang seperti itu. Itu yang pertama. Apakah kita juga mau bahwa meskipun tidak memotong pohon, tapi bangunan itu diteruskan, burung-burung yang ada di situ, apakah bisa menjamin Pemkot itu tidak akan lari dari sekitar itu? Nah itu kita hari ini kita juga harus berani menantang gitu. Mungkin di sini banyak media bisa menantang juga. Bagaimana kalau kita tantang juga potong tangan? Gitu. Karena dia juga menjadi pengurus salah satu organisasi keislaman. Lah, beberapa poin itu ya, perkembangan itu teman-teman ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Alhamdulillah hari ini bisa hearing dengan DPRD. Kemarin juga ada sidak, tidak tahu hasilnya bagaimana kebijakan DPRD. Kita kesini itu adalah untuk menagih kita ini sebagai warga masyarakat Kota Malang, bapak-bapak di sini adalah sebagai wakilnya, kita menagih itu hasil sidaknya itu bagaimana? Karena ini sudah jelas gitu loh, tidak ada artinya informasi yang sampai ini kita dapat, tidak perlu amdal dan izin dan sebagainya. Itu sebenarnya dasar hukum apapun dicarikan tetap nggak boleh gitu. Dan apalagi nggak ada izin gitu. Yang kita alun-alun saja kita berhasil, dengan bapak-bapak juga berhasil, masa hutan Kota Malabar ini tidak berhasil gitu. Kalau kita dapat di alun-alun itu ada perjanjiannya, ada apinya, tapi kita berhasil gitu. Alhamdulillah. Sampai hari ini belum ada, nggak tahu nanti kalau kita lengah ada juga mungkin ya, nggak tahu gitu. ATM drive dulu itu. Nah, itu coba kita menagih bapak ibu sekalian di sini sebagai wakil rakyat. Ada beberapa poin ini yang tidak dilalui oleh Pemkot Malang
coba kita desak. Dan ini bukan kalau saya pribadi sih ini tidak pembahasan ulang adendum dan sebagainya. Ini harus dihentikan kalau tidak ada izin-izin seperti ini gitu. Nggak perlu secara pribadi ya, nggak perlu kita minta kepada wali kota dan sebagainya, ayo kita merubah dan sebagainya. Kalau nggak ada proses, nggak beres seperti ini, secara hukum ya sudah harus dihentikan karena ini pidana lingkungan. Kita ini coba untuk patuh pada undang-undang dan perda yang Bapak Ibu sekalian buat gitu. Kalau Pemkot tidak itu, bagaimana kita mau ikut gitu? Nah, itulah seperti itu. Yang terakhir adalah, ya memang sudah sampaikan oleh Mas Maki, banyak langkah-langkah hukum yang kita lakukan, baik legal standing wali bisa gitu. Jadi banyak jurisprudensi kita mengajukan legal standing atau organisasi lingkungan hidup wali itu punya, itu kita bisa. Tapi sebelum melangkah ke situ, jalur-jalur hukum, upaya-upaya hukum yang lain seperti citizen lawsuit ataupun class action dan sebagainya itu kita bisa lakukan. Kalaupun IMB-nya ada dikeluarkan bulan-bulan ini sama kita dapat masih dalam waktu 90 hari, ya kita bisa gitu. Karena itu mencoba untuk menghentikan. Tapi sebelum melangkah itu, langkah-langkah hukum itu untuk cara menghentikan proses pembangunan ini, kita masih diberi kesabaran kepada DPRD ini untuk hearing. Kita mengharap DPRD betul-betul menghentikan dan merekomendasikan bahwa ini harus dihentikan. Harus dihentikan proses pembangunan ini. Mungkin seperti itu sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Silakan. Iya, saya sedikit aja untuk menyampaikan. Selama ini, kalau saya pribadi, ini asli Malang, dan setelah lama melanglang buana, saya kembali ke sini itu pekerjaan hari-hari saya adalah mengapresiasi. Saya selalu berusaha mencari sesuatu yang indah, yang baik, yang berjalan dengan baik di Malang ini, lalu saya sharekan ke teman-teman saya ke mana-mana. Saya tunjukkan bahwa Malang ini kota yang sangat hebat, Malang ini bersih, Malang ini teratur. Saya senang karena saya ingin menunjukkan bahwa bentuk cinta saya ya hanya seperti itu, mengapresiasi apa yang baik yang ada di Kota Malang. Makanya saya senang terlibat seperti ini menunjukkan bahwa proses kehidupan di tengah-tengah masyarakat itu berjalan secara apresiatif juga. Kalau ada teman-teman yang berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, yang sudah berjalan dengan baik, itu diakomodasi oleh wakilnya, dan kalau mungkin ya nanti wakilnya lalu mengakomodasi itu, melanjutkannya kepada pemerintah setempat. Karena kecenderungan ini terjadi di Indonesia, kecenderungan sebaliknya. Yang diakomodasi wakil rakyat itu justru seringkali hal-hal yang memperlihatkan kebencian. Seperti contohnya yang disampaikan Mas Haji tadi, pesan-pesan kebencian itu malah diakomodasi. Tapi pesan-pesan cinta, pesan-pesan penghargaan terhadap apa yang kita miliki kok susah gitu, macet terus gitu. Nah, saya melihat ini proses yang menarik. Sekarang ini proses yang menarik, bahwa usaha teman-teman yang berusaha untuk menghargai dan mencintai kotanya diakomodasi, bukan usaha-usaha yang ingin menjelekkan, merusak atau mengacaukan. Ini ya nggak perlu, saya kira diakomodasi. Ini tradisi yang baik yang sudah kita mulai saat ini. Terbuka hijau yang teralih fungsi mulai zamannya Wali Kota Susanto dengan hilangnya Taman Indrokilo yang dulu tempat itu hutan kota, tempat anak-anak muda Malang mengekspresikan dirinya, sampai ke zaman yang paling spektakuler itu Pak Penny Suparto, di mana Taman Kunir bisa menjadi kantor kelurahan meskipun tidak dengan menebang pohon. Jadi banyak salah asumsi di antara kawan-kawan, oh tidak menebang pohon tidak ada masalah, apa yang dimasalahkan para aktivis? Bukan tidak menebang pohonnya. Kalau di situ adalah hutan kota, di dalam Perda RT RW 4 2011 dan Perda 3 2003 semuanya jelas hutan kota itu untuk kepentingan fungsi ekologis. Begitu. Sehingga salah asumsi tidak ditebang pohonnya, tidak ada masalah sebetulnya meskipun untuk area permainan. Justru area permainan
itu yang harus disediakan pemerintah kota dengan nama ruang terbuka hijau taman rekreasi seluas 10 hektar, dan sampai hari ini belum terwujudkan. Nah, justru salah ketika ruang terbuka hijau dalam bentuk pertamanan itu di situ di dalamnya dibebankan fungsi sosial ekonomi dalam bentuk fungsi rekreasi, dalam hal ini adalah play zone. Begitu, sudah cukup waktunya itu harus diingatkan. Begitu, sehingga tidak menebang pohon pun sebetulnya tidak ada masalah. Kita harus ingat kembali Taman Kunir itu tidak menebang pohon sama sekali, tapi yang terjadi adalah kantor kelurahan. Kalau begitu di Taman Hutan Kota Malabar boleh dong, di situ kita ubah menjadi Kalisari, kita pindah situ, kan ada masalah juga, toh kan tidak menebang pohon. Ini ekstrim. Saya kira seperti itu. Atau mungkin di sana tempat mesum, bukan tugasnya para aktivis, karena ada kawan-kawan yang bilang, kenapa itu orang-orang aktivis baru ngomong sekarang di Taman Malabar? Dulu ketika di sana ada kondom, di situ di sana ada bau pesing, di situ di sana ada perbuatan mesum, kok diam saja? Itu bukan tugas kita. Itu tugas Satpol PP. Wong ada pemerintah daerah melek-melek di situ juga, sisi Taman Hutan Kota sebelah timur itu sudah tereksploitasi, teralih fungsi untuk pasar Rorodowo, yang sebetulnya itu jelas-jelas telanjang di depan mata kita gitu. Jadi salah besar kalau Abah Anton bilang supaya tidak untuk tempat mesum, hotel pun juga bisa untuk tempat mesum. Begitu. Gedung DPRD pun juga bisa kalau nggak usah taman begitu. Terlalu naif gitu. Majelis Ulama pun terlalu picik juga, 2 kali dia tidak mengerti persoalan. Kadang-kadang mereka dimanfaatkan atau mereka tidak paham persoalan. Itu yang kadang-kadang kita prihatin, sehingga kita itu dicap sok berbeda dan sok pecinta lingkungan. Tidak, Pak. Kami punya kewajiban bahwa lingkungan itu punya hak asasi, itu tolong harus dicatat. Lingkungan itu punya hak konstitusional. Lingkungan bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi ketika ada undang-undang yang mengancam habitat dirinya. Lingkungan bisa menggugat wali kota Anton di depan pengadilan karena melanggar hak asasinya. Dan Anda semua, kita semua ini adalah walinya lingkungan. Kurang lebih itu sebetulnya yang dilakukan teman-teman. Kita hanya ingin meluruskan alih fungsi, dan teman-teman sudah memberikan solusi. Ada alternatif yang bisa dipakai. Kami berharap ini solusi itu yang dibuat kawan-kawan ada di poin 6. Sorry, itu dasar hukum hutan kota Malabar di poin 7. Berapa? Poin 7 ya? Sorry. Oh, 8. Oke, poin 8. Ini solusi alternatif yang menurut saya terukur dan bisa dilakukan. Ini fungsi alternatif seperti itu. Jadi ini sangat berkaitan dengan program pemerintah kota dengan sekolah-sekolah lingkungan. Itu sekolah apa itu ya? Mereka punya program sekolah-sekolah adiwiyata atau saya kurang begitu paham. Itu bisa dimanfaatkan. Ekosistem hutan kota, keanekaragaman hayati hutan kota itu bukan main. Yang saya menyesal juga itu Jalan Jakarta itu menjadi taman. Jalan Jakarta, padahal itu hutan kota ya. Diturunkan grade-nya menjadi taman, kan ini menjadi sesuatu yang mendegradasi lingkungan, dan itu adalah persoalan hukum. Terima kasih. Itu bapak-bapak anggota dewan, Pak Subur terutama, kan begitu. Ini orang muda ini toh, mewakili generasi muda, tidak-tidaknya harus punya idealisme yang lebih, kan begitu. Dengan malang melintang di dunia perpolitikan kan seperti itu ya. Calon wali kota. Jadi jangan enak-enak aja gitu loh. Kita menaruh harapan gitu. Jangan sampai Pak Subur menjadi bagian dari persoalan lingkungan yang harus kita selesaikan. Dia wajib menyelesaikan persoalan lingkungan itu. Selaku politisi. Ayo lanjut yang lainnya. Oke, terima kasih. Pak Seto sudah mau makan nih. Mas, saya penulis, saya sastra.
Tentu novel Mata itu kan memberi citra buruk pada Malang, dan kita tidak ingin membuat dokumentasi yang berupa sastra yang bisa dikaji lama-lama yang memberikan citra buruk pada Malang. Nah, ini dari kami. Maka hal yang baik yang harus kita lakukan dari usulan-usulan teman-teman tadi. Dari itulah kita berembuk ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, sehingga sastra pun bisa ditulis dengan adem. Tidak dibaca dokumen yang bisa lama sampai sekarang, bahkan kemarin dipresentasikan di Jepang persoalan APB oleh kawan-kawan kita di kritik sastra. Nah, malah yang kena lagi. Nah, ini begitu Pak dari kami. Yang lain? Artinya Otsuka mau dibawa ke Jepang namanya kan? Bisa jadi, ya. Boleh saja. Kalau kita tulis dalam bentuk sastra, lalu kita presentasikan di Jepang. Ternyata orang Jepang tidak punya peduli lingkungan di Indonesia. Nah, bisa jadi. Ya. MCW juga baru-baru ini juga bekerjasama dengan Chiba University terkait gerakan sosial. Nah, ini kalau misalnya DPRD tidak ada tindak lanjut, kami nggak segan, juga nggak akan menunda-nunda, akan mengkampanyekan ini ke sana, dengan kajian dan segala macam. Dan itu efek dampaknya itu sangat luar biasa nantinya terhadap Otsuka dan juga pemerintah Kota Malang. Begitu Pak. Jadi tawaran yang tadi itu bukan gurauan, bukan himbauan, akan tetapi ini pasti akan kami laksanakan ketika DPRD tidak menindaklanjuti daripada saran dari aliansi ini, begitu. Terus, ya. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan Mas Menteri, Haji Prasetyo, Pak Rahman dan Pak Nato terakhir Mas Rahman. Jadi, ya, jadi ini Mas teman-teman, kita mungkin sudah beberapa kali ketemu. Betul. Dan apa yang pernah kita lakukan mungkin tidak pernah dilakukan oleh teman-teman komisi lain. Mengenai apa yang pernah kita lakukan, teman-teman dari MJW juga sudah tahu bagaimana komisi C ini diajar habis-habisan tentang Face of alun-alun, kemudian kegiatan lain yang menjadi fokus kita karena di dalam rangka penyelesaian kerja. Yang pertama kali itu, ini perlu saya informasikan dulu supaya tahu, teman-teman yang lainnya kan belum tahu. Jadi ada kegiatan single pole di Jalan Lembang pada waktu itu. Jadi kan teman-teman juga sudah tahu semua. Ketika ada pelanggaran itu, Komisi C pertama kali memang yang paling konsen, karena kita selaku menjalankan fungsi kontrol itu kita konsen terhadap kegiatan pemerintah yang indikasinya melanggar kerja. Kemudian yang kedua adalah vertical garden. Sampai sekarang teman-teman lihat tidak berani oke itu karena kita sudah merekomendasikan. Terakhir ada kegiatan lalu nanti M itu sampai terakhir kalau nggak salah teman-teman NJW dan Walhi kan kesini menanyakan otomatis masuk angin semua Komisi C. Ada isu 200 juta masuk ke ruang komisi. Itu kita konsen di situ, dan fitnah dan lain sebagainya kita hadapi dengan normatif kita selaku fungsi kontrol dan pengawasan, termasuk revitalisasi hutan Malabar. Ini mohon maaf kalau kejar-kejaran berhitung waktu ya. Ketika hutan Malabar ini sudah desain, kita sudah bergerak. Jadi tapi pergerakan kita ini kan tidak serta-merta harus diekspos teman-teman media atau yang lain. Kita rapat internal di komisi, akhirnya melakukan kegiatan untuk konsultasi Jakarta di Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian rapat-rapat internal kita juga mencari dasar-dasar hukumnya. Itu kita lakukan ketika hutan Malabar itu sudah desain. Nah, bersamaan dengan itu kita menunggu waktu sudah desain itu, kita menunggu untuk koordinasi dengan DKP. Nah, DKP
ketika kita informal menyatakan bahwa kita harus koordinasi, ini ternyata tidak ditanggapi. Nah, akhirnya kita rapat internal, BKP memang harus diundang dalam rapat kerja. Itu yang kami lakukan. Dan saya yakin teman-teman juga ke sana dari kelompok manapun mau masuk itu juga akan kesulitan. Waktu itu sudah dilakukan pemagaran. Akhirnya setelah kita rapat kerja, kita putuskan kita akan kunjungan ke lapangan. Teman-teman media juga merasa berkepentingan ikut ke sana. Monggo teman-teman MJ Wali ikut. Monggo, barulah kita kondisi yang sebenarnya di dalam hutan Malabar itu kita tahu semua pada saat itu waktu kita kunjungan lapangan. Awalnya kan seperti itu. Karena di sana saya mendengar kalau mau masuk masuk area kegiatan itu banyak yang menghalang-halangi ke sana. Akhirnya kita sama-sama sepakat. Nah, ini pun Komisi C, Mas, difitnah. Ini reaktif mengajak teman-teman media, mengajak teman-teman MCW, pemerhati lingkungan, seolah-olah kita itu berdemo bersama. Saya sampaikan tidak. Kalau ingin menyelesaikan persoalannya ya harus tahu di dalamnya. Saya bilang begitu pada pihak-pihak yang ngomong bahwa Komisi ini mengajak teman-teman semua untuk mengekspos kegiatan itu. Nah, itu memang ruang terbuka publik, harus tahu semua kegiatan di sana, termasuk yang ada di alun-alun pada waktu itu. Nah, di dalam rapat kerja perlu saya sampaikan, yang pertama kali diingatkan oleh Komisi C adalah jangan sampai merubah fungsi. Itu yang kami tegaskan di Kepala Dinas. Akhirnya ada selembar gambar yang disampaikan kepada kami. Saya waktu itu belum bisa memastikan perubahan fungsinya di mana. Nah, ketika kita berkunjung ke lapangan, hanya sebentar saya melihat antara kondisi yang ada dengan gambar teknis yang ada. Saya ini orang teknik, tahu bener kondisi teknik itu kayak apa. Saya sampaikan ke Kepala Dinas, ini adalah gambarnya sekarang lain, memang ini merubah fungsi. Terus setelah itu kan kita diskusi di lapangan. Saya sampaikan ke Kepala Dinas, aku gak setuju ini, aku gak setuju ini, aku gak setuju ini, aku gak setuju ini. Sementara kemarin yang saya lihat dari kondisi revitalisasi itu adalah, saya nggak ngomong itu amphitheater ya, tapi itu tempat duduk. Kalau itu hanya tempat duduk yang diformat seperti itu, saya melihat di situ tidak banyak memakan waktu yang harus menggali, menanam beton. Yang di tengah itu Mas, dan di tengah itu kan ada melingkar. Tapi itu sementara. Yang tidak boleh lagi, namanya Pak Glenn itu saya panggil. Ruangan untuk Pocari di mana? Akhirnya dengan segala kemarin diskusi, ternyata dia akan menempatkan kecil di pojok mana saya tidak tahu. Yang penting jangan seperti set plan gambar yang sudah pernah kami foto. Saya sangat tidak setuju itu, karena itu adalah pelanggaran sudah bentuk kompensasi dari CSR. Itu kan tidak boleh, teman-teman kan sudah tahu semua peraturannya itu. Nah, tidak lanjut dari itu, seperti rumah pohon, tempat bermain, tempat pantau, kemarin kita memang saya tidak setuju itu ada di sana. Tetapi kalau untuk kekerasan semacam jogging track seperti yang ada di usulan teman-teman semua yang nomor 4 ini, saya sangat setuju. Tapi ini kalau dipertimbangkan juga, trek paving blok berlubang ini begitu melaku loro loh sikil. Ini nanti tolong kita diskusi ya, kalau memang teman-teman setuju. Nah, saya sangat apresiasi terhadap teman-teman semua ini. Kalau rekomendasi itu biasa saya lakukan, tapi mekanismenya harus di sini. Jadi ketika rapat kita setelah dengan teman-teman semua, kami akan rapat internal, akan memformat rekomendasi, termasuk usulan sampai yang di poin 8 ini akan kami masukkan semua. Nah, rekomendasi nggak apa-apa. Rekomendasi itu kan dalam rangka fungsi kita itu semua ya, single pole, kemudian vertical garden, drive-thru. Kami rekomendasikan semua. Apa yang terjadi pada waktu latihan drive-thru? Setelah rekomendasi kami masuk kepada pemerintah, mereka rapat besar dengan ahli-ahli hukum untuk melihat rekomendasi komisi. Dan ini akan kami lakukan rekomendasi ini. Kalau
memang sampai besok itu tidak ada komunikasi antara DKP dengan Komisi C, seperti itu. Nah, ini luar biasa menurut saya. Dengan semua teman-teman semua sudah memberi saran usulan ini. Berarti sama katanya Mas Wawan, teman-teman tidak setuju waktu itu sampai alih fungsi. Komisi C apalagi? Karena perdanya kan jelas Pak. Di RTH itu ada ruang ini macam-macam yang dituliskan, kita sudah belajar juga. Termasuk revitalisasi hutan Kota Malabar itu masuk di Perda. Berarti revitalisasi itu kuncinya kan boleh. Tetapi yang sampai diusulkan kan di sini sampai poin 10. Kan gitu Mas ya? Poin 10 ini kan yang diusulkan. Ini buat dasar kami nanti ketika koordinasi ini mengiringi rekomendasi. Nah makanya sekarang itu ada lagi yang kurang setelah kita rekomendasi, termasuk dari Pak Rahman tadi ada AP, ada ini tak masukkan semua. Yang penting ini kita untuk kebaikan kita semua kok. Tidak ada yang apa, makanya kuncinya gini teman-teman semua. Saya tadi pada waktu rapat paripurna dipanggil Ketua Dewan untuk menyampaikan persoalan yang di Malabar itu ke Pak Kapolres. Karena saya minta informasi tentang hutan Kota Malabar sekarang dengan teman-teman bergerak itu kayak apa sih sebetulnya. Kita jelaskan semua. Pak Dandrem itu juga minta informasi kepada kami di Komisi C bahwa Komisi C tetap konsen itu tidak boleh berubah fungsi. Lewis ono tempat bermain, ono tempat apa jenenge omah burung ya, terus tempat rumah pohon, rumah burung. Dari rumah burung sampai ke usul. Jadi kalau ada sudah tempat bermain, rumah pohon ya terus dari tempat bermain, berarti kan bukan kota. Saya apresiasi ini kalau ada bukan sekedar hanya protes nggak setuju, tapi ini memberi masukan. Sama-sama Pak kita. Jadi mari kita sama-sama untuk untuk menindaklanjuti ini. Nah, memang teman-teman juga mungkin kalau tipikalnya pemerintah kota kita sekarang itu kan JSR. Jangankan sampean Pak, kita ini mitra kerja tidak pernah dia diberi informasi sekecil pun tentang JSR oleh pemerintah kota. Kita sama-sama kalau sudah seperti ini. Makanya konsep kita sama, cara berpikir kita sama. Ojo sampai pemerintah kita melanggar aturannya gitu Mas Hato ya. Jadi ini Presiden dulu kalau kita waktu itu kalau ATM drive-thru nggak ngotot, kena Pak. Pemerintahan kita kena, PKS-nya kan teman-teman semua tahu kan kemarin. Ada salah satu yang dilanggar itu tentang luasan. Itu tidak pernah ditunjukkan di sana. Nah, yang mengkhawatirkan Mbak, kita sama-sama cek di pemerintahan kita itu ketika ada konsep CSR tentang kegiatan-kegiatan seperti alun-alun maupun hutan Malabar. Itu ketika mereka menyampaikan pemaparan gambar, ono sing disingit Mas. Kemarin itu di media ya sempat ditayangkan, oh ini loh, besok alun-alun bentuknya seperti ini. Bagus kalau datanya, tapi ATM ini disingit ditampil saya nggak tahu kalau yang ini, kita tidak ada informasi sekecil apapun. Makanya semangat kita sama. Kalau sekarang Mas Maji tadi menyampaikan bahwa silahkan kalau mengambil langkah-langkah, tetapi kalau dari Dewan, ayo sama-sama. Kami akan membuat rekomendasi. Yang pertama mungkin pekerjaan ditunda dulu, sebelum desainnya disampaikan lagi kepada Komisi C. Yang kedua usulan ini kita sampaikan. Ini kan bagus Pak, nggak cukup protes kok, tapi memberikan saran pendapat masukan. Itu Pak. Kira-kira kapan Pak DPRD bisa memastikan pembangunan itu berhenti sementara? Jadi gini Mas, setelah makanya rapat ini udah susu ya, aku nggak rapat internal. Rapat internal komisi, kita membuat rekomendasi. Nah mekanismenya begini Mas, Komisi C merekomendasikan itu kita laporkan ke Ketua Dewan. Ketua Dewan setelah membaca ini membuat pengantar dasarnya rekomendasi Komisi C. Besok diantar ke pemerintah kota. Itu mekanisme di sini ya. Jadi tidak bisa Komisi C ngomong langsung ke pemerintah kota. Kalau ke mana? Ke dinas DKP langsung bisa memberikan catatan ambil itu bisa. Makanya kalau rekomendasi itu prosesnya gitu Mas. Jadi kita sama-sama. Jangan di kampanye negatif Pak. Kalau ke DKP langsung bisa Pak.
memberikan saran pendapat bisa langsung. Jadi nanti mungkin makanya tak rapat internal dulu. Hasil rapat ini berdasarkan pembahasan di internal komisi C, kita membuat rekomendasi. Karena ini kan berkejaran dengan waktu, Pak ya. Takutnya kita yang di sini DPR berjuang melalui di dalam melalui mekanisme kontrol dan sebagainya, kami yang di luar berjuang melalui lapangan. Ternyata di dalam tetap pembangunannya berjalan. Itu kan nanti akan lebih mengadvokasinya dan sebagainya, dampaknya juga lebih besar. Jadi mumpung kita sembari gerak, itu di sana ada kepastian. Mungkin komunikasi informal dan sebagainya itu juga digunakan. Ya, jadi menurut saya kalau sama-sama berjuang kan dengan cara kita masing-masing ya. Jadi terus saja jangan berjuang, saya juga berjuang karena apa? Ini untuk kebaikan kita semua. Hutan Kota Malabar ini adalah satu-satunya hutan kita yang ya cukup luas di antara hutan-hutan kota yang lain. Nah, ini memang harus kita amankan betul dari monggo. Jadi ini nanti sama-sama lah Mas, caranya sampai berjuang untuk. Yang penting gini, saya setuju Mas Ahmad tadi. Walhi, MCW, pemerhati lingkungan tidak menolak revitalisasi, sama dengan kita, karena itu sesuai perda, tidak menolak revitalisasi. Tapi sih benar, seperti itu. Makanya saya selaku ketua komisi C mewakili teman-teman ini apresiasi betul, karena tidak hanya protes tapi memberikan saran pendapat seperti ini. Kalau teman-teman yang lain yang perlu disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang terhormat Ketua Komisi C serta rekan-rekan dari pengamat lingkungan serta seluruh. Memang pada dasarnya kalau saya lihat di beberapa media online itu memang ada kesalahan masalah set plan misalnya. Jadi set plan yang diterapkan itu memang banyak mengurangi dari MTH tersebut. Jadi sangat mengurangi. Sebenarnya revitalisasi ini sudah kita dengar itu sebelum ada MUI dengan Pokari. Jadi tadi dari Mas Sobat yang bercerita Al-Mahdi. Sebenarnya Pokari ini, saya bukan membela Pokari ya. Pokari ini sebenarnya tidak salah dia. Dia tidak salah apa-apa. Yang punya plan, yang punya rencana semuanya itu dari Pemkot. Kiloro, dana CSR, Pogo, Pemkot AKI ruangan sak mini. Jadi Pemkot sebenarnya sejak awal itu seperti itu kejadiannya. Malah waktu itu mau kebetulan ada direktur dari Pokari ini, dia menginginkan Pokari yang bikin set plan semuanya, terus nanti ditawarkan ke pihak Pemkot. Pemkot nggak mau, ini wilayahku, jadi aku sing gambar. Sudah saya sampaikan ke ketua komisi saat itu. Jadi sebenarnya kalau ini kesalahan sebenarnya ini memang di Pemkot, jadi jelas-jelas Pemkot, bukan saya karena Pokari di sini hanya dia tak sponsori lah, asalnya sponsori untuk revitalisasi ini di situ. Jadi saya juga menyayangkan, jadi kok gambar yang terpampang di media-media masalah logo Pokari kan gede, jadi tabung Pokari yang ada di depan, atau nanti masanya di mana. Itu jadi yang kedua, di sebelah di Pasar Wodowo ya. Nah, itu kan banyak tumpuan sampah juga itu sebenarnya Pak. Itu di pojokan itu. Rumah composting. Nah, itu mungkin untuk memperindah gimana mungkin di sini yang usulan ini memang banyak positif ya. Ada usulan yang selama ini memang untuk bapak-bapak yang sudah sepuh, kalau pagi memang ada di dalam kan ada tempat jalan kaki yang batu-batu itu ya. Terus kegiatan sore sebelum itu dia kan ada dari anak-anak seni itu yang biasanya pakai anak-anak
baca-baca puisi di dalam itu yang sering saya lihat itu. Kami. Oh jeneng. Bisa. Baca puisi ini kan nggak mengganggu ekologi, Mas. Enggak. Udah masuk kan? Jadi memang kalau sore memang banyak dari ini kelompok-kelompok seni yang menggunakan alam itu. Jadi mungkin saya sejalan di sini dengan teman-teman semua bahwa tidak menolak revitalisasi, tetapi set plan-nya itu mungkin harus kita lihat. Tidak tahu, saya belum dapat informasi apakah set plan sudah masuk komisi C atau belum, saya belum lihat. Jadi kalau yang temporary seperti apa alun-alun itu detail set plan kita terima. Jadi di sini nanti bangun kita terima. Jadi yang ini memang kita belum terima sama sekali. Set plan bentuknya kayak apa belum tahu. Jadi mungkin itu lebih nanti untuk RTH-nya berapa persen, bangunannya jelas mungkin bangunannya terlalu besar gitu kalau yang saya lihat itu. Jadi itu memang harus kita tolak. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai yang naik, yang ayo. Mas Subur. Ya, Pak. Sudah disentil. Jadi kalau yang disentil harus bicara, Pak. Yang saya hormati Pak Ketua Komisi C dan beserta anggota Komisi C dan teman-teman dari Wadi, Jatim, Karang Taruna Rorotowo, Malabar Project dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan kawan-kawan dari media massa. Memang sejak pemerintah Kota Malang menggulirkan terkait dengan Malabar yang itu notabene dalam perda RT RW itu adalah hutan kota, dalam kategori hutan kota. Nah, memang saya sebenarnya sebelum gerakan dari teman-teman ya, kita udah guyonan di Komisi C, udah guyonan waktu awalnya Malabar itu diseng. Waktu Malabar diseng itu kita ada guyonan, loh, Malabar itu mau dijadikan apa, mau dibuat apa, kok sudah tiba-tiba diseng. Apalagi kemarin, 4 hari yang kemarin saya lewat situ loh, jadi kok ada lapak-lapak di pinggir jalan. Kalau dalam perda kita bangun di pinggir jalan ini juga nggak boleh, meskipun itu untuk kepentingan pasar Orowodowo yang mau dibangun, otomatis nanti akan memacetkan lalu lintas di daerah situ. Itu hal yang berbeda. Memang pandangan saya, mohon maaf Pak Ketua Komisi dan anggota Komisi dan kawan-kawan semua, memang opini kita dengan media massa yang termuat seminggu kemarin, baik itu masalah alun-alun dan yang sekarang yang ramai-ramai adalah Malabar, itu seolah-olah ada sebuah kontradiksi pemikiran kita dengan apa mungkin wartawan ketika wawancara saya atau wawancara teman-teman semua. Nah, memang MUI sebetulnya tidak ada hubungan dengan hutan Malabar. Itu sangat jauh untuk opsi MUI dengan hutan Malabar. Saya nggak ingin memperdalam wacana itu, saya ingin memperdalam. Kita ada yang kita tidak setujui karena alun-alun tidak boleh alih fungsi menjadi fungsi bisnis atau fungsi-fungsi lainnya. Alhamdulillah perjuangan alun-alun itu berhasil untuk ATM grassroots-nya akhirnya tidak jadi dibangun oleh pemerintah Kota Malang. Nah itu memang akhirnya BRI sempat marah-marah, akhirnya BRI marah-marah, tidak tahu apa-apa, tidak mempelajari dasar hukum. Ya namanya ini pemerintahan ada perdana, mana yang boleh dibangun, mana yang tidak, mana yang harus dilindungi. Itu dalam pemerintah Kota Malang, RPJMD, RPJMD provinsi sampai pusat kan ada RTH-nya berapa persen yang harus dipunyai oleh khususnya pemerintah Kota Malang. Saya kira Komisi C
atas nama Pak Ketua Komisi harus juga hasil-hasil diskusi, hasil-hasil kita pada sore hari ini ya laporan Pak Ketua Dewan, langkah-langkah apa yang harus kita tindak lanjuti. Kalau saya dulu waktu ngomong interpelasi, saya dikira tidak suka oleh Wali Kota Malang, akhirnya saya ganti ketua fraksi. Tapi tidak apa-apa, itu konsekuensi apa yang harus kita terima sebagai politisi, karena saya ketua partai bukan atasan saya, tapi kan ada sebuah mekanisme organisasi yang ada di partai saya. Saya secara pribadi memang sebetulnya Malabar itu sebenarnya ya tidak boleh diketahui apapun. Bisa wacanakan tadi segera inisiasi kita tetapkan sebagai konservasi hutan kota. Nah, saya mendapat info, apalagi kita kan juga kelemahannya belum ada perda CSR, ya kita belum ada perda CSR. Itu segera nanti kita juga inisiatif membuat perda CSR di Kota Malang agar ada batasan-batasan dalam pemberian CSR perusahaan-perusahaan. Mungkin teman-teman di sini adalah akademisi, aktivis. Dalam CSR kan tidak harus melulu memperbaiki taman-taman, tapi CSR ini kan bisa melalui program-program yang lainnya, bedah rumah atau apa itu. CSR tidak melulu harus di bidang fisik, harus memperbaiki taman atau yang lainnya lah, tidak seperti itu. Banyak hal yang bisa kita berjuang. Itu memang segera tidak harus mempunyai perda CSR agar pemerintah Kota Malang tidak ngawur dalam memberikan uang perusahaan-perusahaan ini ke masyarakat atau kepentingan tertentu. Nah, itu saya kira pendapat pribadi saya terkait dengan Malabar, karena jujur ya, ini jujur, DPRD itu baru tahu kalau ada rame-rame seperti ini. Asalnya kita itu tidak dikasih tahu apa yang saya ceritakan. Kita tahu-tahu lewat sana sudah desain ya, sudah ada perencanaan yang matang. Sebenarnya sebagai etika pemerintah, sebagai etika mitra legislatif sama eksekutif, seharusnya sebelum mereka bangun apapun itu ya, mereka kan logikanya CSR itu kan nggak pakai uang APBD, dia mendapatkan uang, terserah dia mau gunakan untuk apa. Akhirnya kita jujur aja dinafikan dalam konteks ini. Kalau seperti ini baru rame-rame seperti ini, mereka baru memberikan pemahaman ke teman-teman DPRD untuk ini kok, desain itu untuk ini dan macam-macam. Tapi secara landasan yuridis seharusnya sebelum orang membangun, pemerintah membangun, itu harus dikonsultasi sama DPRD Kota Malang. Selama ini kita nggak pernah secara formal mendapat sosialisasi secara formal, kita mendapat informasi yang jelas Malabar untuk apa, CSR ini akan diturunkan di mana aja. Selama ini kita tidak mendapat sebuah informasi. Kalau baru rame, kalau baru itu menyalahi sebuah perda RTW kayak alun-alun dulu, baru mereka mengajak koordinasi. Ya mohon maaf, mereka bukan mengajak, kita panggil karena aspirasi dari panjenengan itu. Kalau mereka mengajak koordinasi kan enak ya, mereka kita panggil ke Komisi C, karena sudah ketika ada aspirasi masyarakat, menurut kita objek yang menjadi mereka yang mau bangun itu sudah melanggar perda RTW. Contohnya alun-alun adalah drive-thru. Nah, jadi situasi CSR itu seperti itu. Kita itu asal mulanya tidak pernah tidak dikasih tahu, tidak diberikan informasi, pertanggungjawabannya selama ini seperti apa. Makanya itu kita sesegera butuh perda CSR, karena apapun anggaran dari perusahaan yang diturunkan ke pemerintah Malang bentuk apapun, pertanggungjawabannya sampai sekarang juga belum jelas. Alun-alun itu gimana. Saya dengar kontraktornya, saya dengar Ketua Komisi ada yang belum dibayar. Nah, ini kan hal-hal seperti ini yang tidak kita tidak
inginkan. Memang jujur aja kalau di Kota Malang sudah tidak ada hutan lagi selain hutan Malabar. Mungkin seperti itu Pak Ketua, itu apa pendapat saya sangat mengapresiasi segmen itu sudah juga ditulis di Malabar. Mudah-mudahan pemerintah kota mendengarkan suara DPRD dan suara tulisan Z-nya ya Malabarnya. Oh, Jerman Z. Nah, jadi artian pemerintah Kota Malang juga memberikan ruang dialog, ruang demokrasi pada para aktivis, tidak perang di media massa. Saya kira itu diajak nyetung pohon dan lain-lain. Saya kaget juga. Saya itu bukan dinas kehutanan. Mungkin itu terima kasih ya Pak Komisi. Gimana? Jadi kami tunggu Pak ya, kami tunggu kapan itu diberhentikan. Pokoknya dalam waktu dekat, mungkin 3 hari ke depan, apabila itu tidak diberhentikan proyeknya, kita bisa melakukan upaya-upaya sendiri. Gitu. Jadi ini Mas, fungsi kita di kontrol dan pengawasan itu bukan eksekusi untuk hal yang semacam itu, tapi yaitu tadi ada rekomendasi berdasarkan saran pendapat dari semua sisi. Kemarin ya tadi itu tak sampaikan ke Pak Kapolres, saya bilang Pak Kapolres ini hanya kurang komunikasi, karena saran pendapat ini sangat penting dan semua ini untuk kebaikan Kota Malang. Jadi tetap kami akan membuat rekomendasi, saya laporkan hari ini atau malam nanti ke Pak Ketua. Nanti surat yang meluncur ke sana atas nama lembaga, sudah bukan nama komisi. Lampirannya ini adalah dari hasil rekomendasi kita yang akan kita sampaikan. Nah, nanti itu kita tunggu sama-sama, karena itu kalau sudah berarti nanti kita akan mempertanyakan itu lebih kuat kalau sudah ada surat dari lembaga. Nah, ada satu lagi persoalan yang mungkin teman-teman juga ini kaitannya dengan revitalisasi juga di alun-alun Tugu kita ini. Sekarang mau ada kegiatan bongkar lupa. Itu komisi itu sudah tegas tidak setuju kalau sampai ada pembongkaran, nanti akan kita turun menggunakan kantor. Teman-teman juga harus bisa alun-alun itu bukan dengan dibongkar ya. Alun-alun kita yang mau dibongkar adalah pagarnya. Itu tubuhnya. Kabeh kok ya. Tubuhnya wani perangi. Kita sudah tegas Pak di dinas DKP itu sudah tegas, kita tidak setuju kalau seandainya ada kegiatan pasti akan kita turun mempertanyakan. Dan ini akan dilakukan semua kepada pimpinan yang kita itu mungkin buat catatan oleh teman-teman. Nah, saya kepingin diskusi ini sebentar aja supaya ada satu pemahaman. Kita bawa semua teman-teman. Ini alternatif solusi nomor 8 Pak. Arboretum ini bentuknya kayak apa? Usulan teman-teman. Bangunan kah atau apa? Arboretum itu laboratorium biologi. Jadi hutan kota itu lebih bersifat tidak seperti hutan di gunung-gunung yang dibiarkan secara alami begitu, tapi hutan kota itu bisa dimasukkan berbagai jenis koleksi tanaman-tanaman langka, itu semacam kebun raya tapi mini aja. Enggak, Mas Awan, itu bentuknya apa? Bangunan apa? Tanaman pohon-pohon. Oh, tanaman pohon-pohon. Laboratorium langka. Ya itu kalau Pak Subur tadi bilang itu adalah kawasan santuari untuk khusus pohon-pohonan yang di sini. Itu 2 birdwatching tower, pengawalan burung, ini bentuknya apa? Bangunan. Ya, itu berupa bangunan yang tidak memakan banyak lahan, tapi terkait ini kan tadi ada rumah pohon. Nah, rumah pohon itu daripada di sana dibangun tower seluler,
yang kemudian dikasih bunga-bunga imitasi itu, daun imitasi, mending dibangunkan tower untuk pengamatan burung. Nah, kenapa Pak? Ini penting Pak. 2006 itu teridentifikasi gelatik Jawa. Gelatik Jawa ini di kalangan para pengamat burung itu adalah satwa yang burung yang dianggap punah. Ternyata itu teridentifikasi di seputaran alun-alun. Bukan, alun-alun kota. Artinya lingkungan itu tidak mengenal batas-batas administrasi. Dia batas-batas ekologi. Terkait juga dengan hutan kota Malabar. Artinya Malang itu sebetulnya punya modal kondisi ekologis yang cukup baik, keragaman hayati kota yang cukup baik. Nah, daripada bangun rumah pohon, mending dibangunkan aja bird watching yang posisinya bisa tidak di dalam kawasan, bisa mungkin di pinggirannya dibangunkan tower yang aman begitu, bisa dari kayu, bisa dari besi begitu ya, yang tidak memakan banyak lahan ya, untuk pengamatan burung, pengamatan tajuk-tajuk pohon. Nah, kalau rumah burung itu adalah rumah-rumah burung yang dicantolkan di atas pohon-pohon itu yang mendatangkan burung. Nanti biasanya ada kelompok-kelompok pecinta lingkungan, kelompok pengamat burung itu akan memberikan makanan dengan sukarela. Kalau di alun-alun kan burungnya burung doro, darah, dikasih jagung. Nah, ini bukan burung yang dipelihara, tapi burung-burung liar yang kita panggil ke Malang. Nah, artinya bentuknya apa Mas? Kurungan? Oh, bukan kurungan. Jadi misalnya ini ada gelas bekas atau tempat dari aqua galon yang bisa dikerek ke atas begitu, terus dikasih makanan berupa biji-bijian atau apa itu. Ya, ide ini saya peroleh dari anggota aliansi, ya, anggota aliansi yang memang dia sudah spesialis bergerak di bidang pendidikan lingkungan. Namanya Mas Andi dan Mas Bahtiar. Dari aliansinya dia apa di sini Mas? Move Indonesia yang ini Pak, Move Indonesia ini yang menjadi pendamping Green School yang diselenggarakan Pemkot. Nah, itu. Sekarang nggak tahu saya. Tahun lalu konseptualnya itu Move Indonesia. Move Indonesia. Tapi sekarang nggak dipakai. Sekarang konsepnya yang dipakai. Iya. Sekarang yang nomor 4. Track paving block berlubang. Ini gagasan dari teman-teman ini, maksudnya berlubang itu Pak, itu kan ada paving block yang di tengahnya ditanami rumput, diarahnya maksudnya untuk menyerapkan air, karena hutan kota itu adalah imbuhan alami. Itu tercantum di dalam Perda 4 2011 dan Perda Konservasi Air nomor 7 tahun 2001, Perda Kota Malang. Dia disebut imbuhan alami, sehingga jangan disemen kayak di Taman Jalan Jakarta yang untuk trek itu. Tapi ini diberikan kesempatan air meresap, karena di hutan kota itu sebenarnya tidak boleh ada menyapu daun-daun yang berguguran, karena dia akan menjadi komposting alami yang dihancurkan oleh jasa tertentu di tanah-tanah itu. Nah, yang khusus ini Pak, Mas Wawan dan teman-teman ya, kalau yang track paving block berlubang ini kalau dibuat jalan sakit ya Mas. Ya sudah dibuat yang kira-kira air masih bisa meresap. Nah, apa Pak? Buat sesuatu. Kalau kemarin kan sempat saya usulkan variasi itu loh. Ada yang paving, kemudian ada yang yang blok lagi recak kerikil yang di bawahnya tidak ada semen. Kalau yang paving blok ini mesti Pak, sakit Pak kalau buat jalan. Atau paving itu berlubang tapi tidak dibiarkan berlubang, terus ada namanya kelihatan rata. Oh ya, kalau rumput ada rumputnya, rumput sama pasir. Iya. Kalau sama kan nanti endal itu nanti tambah kotor. Ya tidak apa-apa, nanti ini biar ahlinya aja yang lain. Terus daun sampah organik ini kan yang dikompos ya. Kita komposting ya, kemarin Pemkot sudah punya ide itu, kita dukung gitu. Ya dikomposting sebelah pasar itu. Terus area energi alternatif listrik, energi matahari angin, ini apa maksudnya? Ya, kan itu akan dibuat penerangan lampu. Ya. Lampu yang terlalu terang di hutan kota itu akan mengganggu satwa-satwa malam. Kita harus punya keyakinan bahwa ada satwa-satwa malam yang ada di hutan kota. Itu akan membuat stres, sehingga lampu itu tidak perlu takut tidak terlalu terang karena perbuatan mesum gitu. Karena perbuatan mesum sekarang itu justru bersembunyi di balik terangnya lampu.
Nah, atas dasar itu maka idenya adalah kali hutan kota dengan kepentingan lampu, kenapa tidak pendidikan lingkungannya adalah lampu dengan tenaga matahari, itu akan menjadi lebih ekologis sekali. Iya, ya, paham lah gitu. Ini Iya. yang nomor 7, oke. Pendatangan kampung kan kolam ya. Ya, tapi bukan sekedar kolam untuk keindahan, Pak. Ini ada kolam. Artinya gini Mas, itu kan bukan bangunan. Oh iya. Makanya yang saya pertanyakan itu justru bangunan, aja sampai usulan sampai itu malah apa ya namanya? Oke, sepakat. Yang lebih baik dari yang kayak ini. Ya, setuju. Apa power bangko? Kemarin kan saya nggak setuju karena harus nanam beton. Ketika ini berdiri, nanti ngeperasi pohon, ngeperasi ini pohon, akhirnya bisa kan itu? Saya khawatir itu. Ini bisa area komposting gede. Kalau mau dibuat gerbangnya itu kalau bisa dari tanaman gitu, tidak bangunan yang. Ya, nomor 10 ini, apa bangunan berarti? Apa Mas? Oh, nomor 10 Information Center. Kan di situ sudah ada bangunannya DKP, Pak. Enggak, masa ini memfungsikan. Iya, jadikanlah tempat bangunan baru. Ya, yang sudah ada itu difungsikan menjadi Information Center. Ini usulan dari teman-teman aliansi. Oke, menerjemah pikiran Mas. Saya cukup ya? Ya. Oke, tapi yang lebih penting ini dulu Pak, berhenti dulu itu proyeknya, kita bahas apa namanya desain yang baru itu seperti apa dan melibatkan aliansi. Ya. Tapi dalam waktu dekat harus berhenti dulu proyek. Ya, jadi nanti ini saran pendapat maupun saya masukkan rekomendasi termasuk usulan ini supaya jelas di sini. Jadi nanti kalau rekomendasi ini sudah kami laporkan ke ketua dewan, kemudian sudah dikirim ke Pemkot, kita saling komunikasi. Nah, seperti itu. Jadi kok nggak di jalan kok lapor nona gini pihak-pihak yang lain ke Solo ya. Terima kasih untuk Pak Kadri. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada teman-teman itu FCU, Walhi dan teman-teman media yang pada sore ini bisa melakukan rapat dengan pendapat berkaitan dengan urusan Malabar. Yang jelas ini tidak bisa kita simpulkan karena ini masih butuh kajian dan butuh rapat internal dengan ide. Yang jelas harus set Malabar hutan kota Malabar. Karena itu saya mengucapkan terima kasih semua yang hadir pada sore ini. Karena itu mudah-mudahan kesempatan pertemuan ini ada manfaat untuk kepentingan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tak rapat lanjutan ya. Terima kasih.